Nah, sebelumnya ini ada salam. Umat dapat salam dari Ummu Daud Tegal dan Arifah di Kebumen. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sudah membaca jawaban daripada Syekh rahimahullah terkait dengan pertanyaan tentang aurat wanita di sisi mahramnya. Nah, nahnu idza qulna bi jawazi, kata Syekh, nahnu idza qulna yajuzu an takshifa kadza wa kadza, laysa ma'na an takuna thiyabu ala hadha al-hadd. Baik. Seperti telah kita dengar bahwa aurat wanita di sisi mahramnya adalah bagian-bagian tubuh yang disebutkan, dan ini yang pendapat yang paling kuat dibandingkan pendapat yang lain yang mengatakan boleh bagi wanita untuk membuka auratnya, membuka bagian tubuhnya, yaitu di atas pusar dan di bawah lutut di sisi mahramnya, sebagaimana telah kita nukilkan hal ini dari Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, dan apa yang dikatakan oleh Syekh ini yang lebih kuat dan ini yang tepat insyaallah taala, bahwa yang dibolehkan hanyalah wajah, kepala, leher, kedua tangan, lengan, lengan bawah, dan kedua kaki serta kedua lutut. Nah, akan tetapi bagaimana makna daripada ini? Bagaimana prakteknya? Nah, baik menurut pendapat yang rajih ini yang disebutkan oleh Syekh, maupun menurut pendapat yang lain yang kita nukilkan tadi, apakah prakteknya, terutama untuk pendapat yang lain yang disebutkan bahwa kemudian dibenarkan bagi seorang wanita ketika bersama dengan ayahnya, pamannya, saudaranya, dia hanya mengenakan rok yang menutup antara pusar dan lututnya, kemudian perutnya ke atas, payudaranya dibuka sedemikian rupa bersama dengan mahramnya. Apakah demikian maksudnya? Tentunya tidak. Nah, tentunya tidak. Kata Syekh, laisa ma'nahu an takuna thiyabu ala hadzal hadd. Bukanlah maknanya, bukan berarti bahwa pakaian wanita tersebut potongannya, ukurannya sebatas apa yang disebutkan dari aurat yang wajib ditutup, Lakin linufrid
anna imra'atan 'alaiha thawbun ila al-ka'bi. Akan tetapi kalau andainya kita mentakdirkan ya ada seorang wanita yang mengenakan pakaian sampai ke kedua mata kakinya, tsummankashafa saquha, kemudian lututnya terbuka, tersingkap, li syughlin aw li ghairi syughlin, karena suatu kesibukan. Abdullah sini aja, Abdullah keluar sini. Main di luar sini Abdullah. Nah, karena suatu kesibukan pekerjaan yang diurusinya, yang dikerjakannya, kemudian tersingkap lututnya misalnya. Auli syuglin, ataukah karena perkara yang lain, bukan karena kerjaan yang sedang diurusinya, kemudian tersingkap. Nah, ya, dimana pada asalnya pakaian yang dikenakannya itu menutup sampai ke mata kakinya, begitu pula bagian atas sampai menutup lengannya sampai ke tangannya, ke pergelangannya, kemudian tersingkap karena pekerjaan ataukah yang lainnya. Fa inna la ta'tamu bihada, maka wanita itu tentunya tidak berdosa dengan ini. Nah, tidak berdosa dengan ini ketika tersingkap lututnya di sisi ya lelaki yang merupakan mahram. In lam yakun indaha illa al-maharim, jika yani dengan syarat jika memang tidak ada lelaki lain di sisinya kecuali mahram-mahramnya. Aw lam yakun ghairan nisa, atau demikian pula jika tidak ada yang lain selain para wanita. Nah, adapun jika ada lelaki ajanib, tentunya tidak boleh. Baik. Amma ittikhadhu thiyabil qasirati fa innana nanha anhu. Adapun mengenakan pakaian yang pendek, ya, maka kami melarang darinya. Melarang untuk mengenakan pakaian demikian itu. Wa nuhadziru minhu, dan kami mentahdzir dari pakaian yang seperti itu. Ya, kami mentahdzir, yakni mengingatkan untuk meninggalkan, untuk menjauhi pakaian yang seperti itu. Ini makna tahdzir. Li'annana na'lamu wa in kana jaizan, karena sesungguhnya kami mengetahui meskipun pakaian yang seperti itu pada asalnya boleh. Perhatikan, ini nuqtah yang sangat penting, poin yang sangat penting. Dari sini ya jelas sekali bahwa sesungguhnya pakaian seperti itu boleh. Jadi pada dasarnya boleh bagi seorang wanita mengenakan pakaian yang pendek yang menutup seluruh auratnya di sisi mahramnya, dan tidak ada yang terbuka kecuali bagian-bagian yang telah disebutkan, wajahnya, kepalanya, dan seterusnya yang telah kita ketahui, yang bukan merupakan aurat di sisi mahram. Pada asalnya itu boleh. Tapi kenapa kemudian Syekh tidak membolehkan? Nah, kita akan mendengar alasannya. Jadi beliau di sini mengatakan fa innana nanha anhu wa nuhadziru bih. Kami melarang darinya dan mentahdzir untuk menjauhi pakaian seperti itu. Kenapa? Padahal pada asalnya itu boleh. Annahu sawfa yatadahwaru al-wad'u ila aktsara min dzalik. Karena kami mengetahui bahwa mesti
ya keadaan, ya kebiasaan itu, kondisi yang ada akan mengalami perkembangan, perubahan, ya ila aktsar min dzalik, akan berubah sedikit demi sedikit sampai kemudian ya mengenakan pakaian yang lebih dari itu, lebih pendek dari itu, sehingga yang tadinya pada awalnya pakaian pendek tersebut potongannya alhamdulillah menutup aurat yang wajib ditutup di sisi mahram, dan yang diperlihatkan hanyalah bagian-bagian yang bukan aurat, akan tetapi kemudian terjadi perubahan bersama dengan berlalunya waktu, berkembangnya masa, makin berkembang dan akhirnya semakin pendek lebih daripada yang semula, sehingga bagian yang tidak boleh diperlihatkan pun akhirnya diperlihatkan. Kama huwa al-'adatu fi ghairi hadza, sebagaimana ini merupakan suatu hal yang biasa terjadi ya pada perkara selain ini. Sudah terbukti pada perkara lain, bukan pada perkara ini. Pada awalnya ya berjalan berlangsung sesuai dengan hukum asalnya, itu bolehnya, tapi kemudian melampaui batas sampai akhirnya jatuh dalam perkara yang haram. Nah, anna an-nasa yaf'aluna asy-syai'a fi awalil amri ala wajhin mubah. Bahwasanya kaum muslimin melakukan sesuatu pada awalnya sesuai dengan melakukan sesuatu dengan bentuk yang dibolehkan. Thumma yatadahwaru al-wad'u hatta yanhadiru bihi ila amri muharram la iskala fi tahrimi. Kemudian al-wad', kondisi, keadaan berubah sampai akhirnya mereka tergelincir ya sampai kemudian jatuh dalam perkara yang haram. La iskala fi tahrimih, tidak ada iskal, tidak ada suatu hal yang samar di sana ya tentang keharamannya. Yani jelas wadih haramnya perkara itu yang mereka akhirnya tergelincir dalamnya. Kama anna qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam la tanzuril mar'a ila auratil mar'ah, sebagaimana Rasulullah alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi seorang wanita untuk menatap, untuk melihat kepada aurat wanita lain. Nah, sebagaimana dalam hadis di Sahih Muslim, hadis ini telah kita sebutkan secara lengkap, hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Nah, baik, sebagaimana hadis ini kata Syekh, laisa ma'nahu anna al-mar'ata yajuzu an talbasa ma yasturu ma baina surratiha wa rukbatiha faqat. Bukanlah berarti maknanya bahwa seorang wanita boleh mengenakan pakaian yang hanya menutup ya auratnya antara bagian tubuh antara pusar dan lututnya saja. Nah, wala ahadun yaquluha bihadza, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan yang demikian ini. Lakinnal ma'na annahu law inkashafa minal mar'ati as-sadr, tapi maknanya adalah kalau seandainya as-sadru, bagian dada dari seorang wanita itu tersingkap ya, wa kadzalika as-saqu, demikian pula betisnya, ma'a kauni tsaubi wafiyan, dalam keadaan pakaiannya pada asal sesungguhnya wafian
yang menutup seluruh tubuhnya. Nah, bagian-bagian itu tertutup pada asalnya, tapi kemudian tersingkap karena sesuatu dan lain hal. Fa inna dzalika la yahrumu nadhruhu, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak haram untuk melihatnya. Bin nisbatil mar'a ma'al mar'a. Ya, kaitannya dengan wanita sesama wanita sebagaimana telah kita lewati. Maka tatkala misalnya seorang wanita membuka payudaranya dengan tujuan untuk menyusui bayinya. Nah, atau contoh yang lainnya telah kita lewati lebih rinci, maka boleh bagi wanita lain untuk melihatnya, untuk menatapnya. Nah, ya, akan tetapi bukan berarti dikatakan bahwa wanita itu mengenakan pakaian yang hanya menutup antara pusar dan lututnya saja. Nah, wal nadrib masalan, dan kita beri contoh misalnya imratun turdi' waladaha, seorang wanita menyusui bayinya, fankashafa sadyuha, kemudian tersingkaplah payudaranya, min ajli irda'il walad, dalam rangka untuk menyusui bayinya. La naqul lil mar'atil ukhra, dalam keadaan demikian itu kita tidak mengatakan kepada wanita lain yang ada di situ, inna nadhraka li hadha tadi haram, sesungguhnya ya pandanganmu menatap payudara wanita itu haram. Kita tidak mengatakan demikian. Lian hadza laisa minal aurah, karena ini bukan aurat. Payudara wanita itu bukan aurat. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa engkau memandangnya itu haram. Amma ta'ti imra'atun taqul ana ma albasu illa sirwalan yasturu ma baina as-surwar rukbah. Adapun ya, ada seorang wanita datang mengatakan, saya tidak akan mengenakan pakaian kecuali sirwal. Ya, sirwal, rok, yasturu ma baina as-surwar rukbah, dia menutup bagian pusar saya ke bawah sampai ke lutut. Nah, fala ahadu yaqulu bihadza, maka tidak ada yang mengatakan demikian ini. Tidak ada yang mengatakan ya seperti ini. Wala yajuz, dan ini tidak boleh. Nah, kalau ada yang seperti ini, ya ahsan, dipersilahkan, bahkan diusir saja. Nah, jangan dibiarkan dia melakukan hal yang demikian di antara sesama wanita yang ya membahayakan, ya. Waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, telah mengatakan anna libas as-sahabiyat kana min kaffil yadi ila ka'bir rajul ila ka'bir rijli. Nah, bahwasanya pakaian para wanita sahabat yaitu dari telapak tangan, berarti lengan panjang, ila ka'bir rijli, sampai ke turun sampai ke mata kaki. Ini pakaian mereka di rumah bersama dengan mahramnya dari kalangan lelaki dan bersama dengan wanita yang lainnya, ibunya atau saudaranya. Hadza idza kunna fi buyutihinna, ini jika mereka di rumah. Amma idza kharajna ila suq, adapun jika mereka keluar, para wanita sahabat keluar ke pasar, ke pertokoan, ya, untuk memenuhi hajatnya yang mesti untuk dipenuhi, fama'rufun. Nah, maka ma'ruf diketahui hadis Ummi Salamah, anna al-mar'ata turfi thawbaha, hadis Ummi Salamah yang telah kita
sebutkan secara lengkap sebelumnya pada pertemuan yang lewat dan takhrijnya serta hadis yang lain yang semakna dengannya. Hadis yang sabit ya, annal mar'a turkhi thawbaha, bahwasanya seorang wanita memanjangkan, menurunkan pakaiannya, faqad rakhkhasa laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an turkhiyahu ila dhira'i, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi rukhsah, beri keringanan bagi kaum wanita untuk menurunkan pakaiannya ila dhira', sampai sebatas satu hasta ke bawah. Nah, dengan perbedaan pemahaman para ulama dalam mengukur zira' satu hasta ini, apakah diukur dari pertengahan betis ataukah diukur dari mata kaki sebagaimana telah kita lewati. Min ajli alla tankashifa qadamaha idza masyat, dengan tujuan, dengan illah hukum ini diberlakukan oleh Rasulullah SAW agar kedua telapak kaki wanita itu tidak tersingkap jika berjalan. Nah, karena kalau ukurannya hanya persis sampai ke mata kaki saja, maka ini riskan, sangat riskan untuk tersingkap. Oleh karena itu diturunkan lebih daripada telapak kaki, ada yang terseret di tanah. Nah, sebagaimana telah kita lewati penjelasannya dengan lengkap. Baik. Ya, jadi kesimpulannya bahwa memahami bagian tubuh yang bukan merupakan aurat antara wanita dengan mahram, menurut pendapat yang rajih yang kita dengar, demikian pula memahami bahwa aurat sesama wanita adalah bagian yang telah kita dengar pula, bukan berarti bahwa itu dipamerkan, bahwa yang dibolehkan untuk diperlihatkan itu kemudian dipamerkan sedemikian rupa tanpa ada rasa malu, tanpa ada kekhawatiran fitnah dan seterusnya, melainkan ya seperti yang kita dengar bahwa antara sesama wanita, seorang wanita harus mengenakan pakaian yang tidak membuka bagian-bagian tersebut yang pada asalnya bukan aurat, dan hanyalah dibenarkan dibuka apabila memang ada hajat yang menuntut. Dan ketika itu tatkala terbuka karena satu hajat yang menuntut untuk membukanya, maka tidak mengapa bagi wanita lain ketika memandangnya karena memang itu bukan aurat. Demikian pula terkait dengan bagian tubuh yang boleh perlihatkan kepada mahram, pada asalnya sesungguhnya sebenarnya kita dengar dari Syekh, boleh seorang wanita mengenakan pakaian yang potongannya pendek, yang terbuka wajahnya, terbuka lehernya, tangannya, lengannya, betisnya, ya, semua itu terlihat. Pakaian yang potongannya hanya sebatas itu, tidak mengapa pada asalnya. Tapi tatkala melihat kondisi kaum muslimat, ya, mujtama' Islam yang kondisinya pada saat ini sangat lemah keimanannya, ditambah dengan kondisi lingkungan bi'ah yang sangat mendukung ya proses perubahan yang cepat, ya, untuk meniru adat kebiasaan ya wanita-wanita kafir yang tidak punya rasa malu. Nah, sehingga untuk menutup fitnah, untuk menutup celah ini yang bisa dimasuki oleh syaitan untuk menyeret kaum wanita akhirnya jatuh dalam perkara yang haram, maka Syekh berfatwa. Memfatwakan para wanita untuk dalam rangka berhati-hati dalam hal ini,
jangan mengenakan pakaian yang pendek. Nah, ya, yang membuka bagian-bagian tersebut yang pada asalnya memang boleh untuk dibuka di kalangan mahram. Baik. Dan juga terkait dengan ini tentunya kita ingatkan, ya, bukan berarti juga kemudian mengenakan pakaian yang ini yang dikhawatirkan tanpa disadari, kemudian ketika dikatakan bahwa itu bukan aurat, kemudian mengenakan pakaian yang ketat. Nah, tanpa disadari akhirnya mengarah ke sana, mengenakan pakaian yang ketat di sisi mahramnya, sehingga justru bagian-bagian yang tidak boleh tergambarkan, ya, itu terlihat dikarenakan pakaian yang ketat tersebut. Nah, baik. Kemudian permasalahan berikutnya al-kashfu dakhil sayyarah, yaitu membuka wajah ketika di dalam mobil. Bagaimana hukumnya? Su'ila Syekh rahimahullah binisbati li ba'dil al-muallimati atau al-talibat, terkait dengan sebagian wanita pengajar, pendidik. Nah, awit talibat atau wanita-wanita yang pelajar. Nah, indama yarkabna fil hafilah aw as-sayyarah, tatkala mereka berkendaraan dalam bis ataukah dalam mobil yang mengangkut mereka, digharadi tawsilihinna ilal madaris, yang mengangkut mereka untuk mengantarkan mereka ke madrasah-madrasah yang mereka tuju. Nah, nalhadu anna ba'dhan minhunna, kami memperhatikan, mendapatkan bahwa sebagian dari mereka yakunna bikashfi wujuhihinna, sebagian dari mereka ada yang membuka wajah-wajah mereka dakhil as-sayyarah, dalam mobil. Wa hujjatuhunna fi dzalika annahu la yarahunna ahadun, dan hujjah mereka melakukan itu alasannya karena tidak ada laki-laki ajnabi yang melihatnya. Nah, kama ra'yukum, bagaimana pandanganmu ya Syekh? Wa madza 'ala as-sa'iqi alladhi yata'ahhaduhunna bit-tawsili ma'a annahunna kasifat, dan bagaimana dengan sa'iq, sopir yang mengangkut mereka, yang senantiasa mengangkut mereka dengan mobilnya, ya, mengantar mereka dengan mobilnya dalam keadaan wanita-wanita yang diantarnya itu di atas mobilnya membuka wajah-wajah mereka yang merupakan aurat. Nah, qala Syekh rahimahullah, kashful mar'ati wajhaha war-rijal yanzuruna ilaiha haram. Seorang wanita membuka wajahnya dan kaum lelaki memandang kepadanya, ini haram. Wala yahillu, dan ini tidak halal. Sawa'un kanat mu'allimatan am talibatan, sama saja, tidak ada perbedaan. Apakah wanita itu dia adalah pengajar, ataukah am talibatan, atau dia pelajar. Wa sawa'un kanat as-sayyaratu aw kanat wa sawa'un kanat as-sayyaratu aw kanat tamshi fi as-suqi ala qadamaiha, dan tidak ada bedanya, sama saja apakah wanita itu di dalam mobil ataukah dia berjalan di jalanan, ya, di tempat keramaian. Nah, berjalan kaki. Lakin law kanat fi sayyarati la yaraha, akan tetapi kalau seandainya dia dalam mobil,
di mana la yaraha man kana khalfaz zujaj sa'iran. Nah, di mana orang yang berada di luar mobil tersebut, orang yang berada di luar mobil tersebut tidak melihat, pandangannya tidak tembus ke dalam mobil dari balik kaca mobil tersebut, maka ini kemudian wa kana bainan nisa'i wa bainas sa'iqi sutrah, dan antara kaum wanita tersebut yang merupakan penumpang mobil itu dan sopir yang ada di depan sutrah, ada kain tirai yang menutup, yang memisahkan, menghalangi pandangan sopir. Fala haraja alaihinna fi hadhil hal ay yaksifna wujuhahunna, maka tidak mengapa atas mereka dalam keadaan seperti ini untuk membuka wajah-wajah mereka. Difahami? Nah, jadi tentunya hal ini berbeda antara satu mobil dengan mobil yang lainnya, karena ada mobil yang kacanya itu kaca hitam. Nah, hitam yang mana tidak tembus pandang. Nah, maka apabila demikian kemudian ada kain yang menghalangi pandangan sopir kepada mereka, maka tidak mengapa, kata Syekh. Alasannya li'annahunna kallati fi hujratin munfaridatin 'anil rijal. Karena dalam keadaan seperti itu mereka layaknya seperti wanita yang berada di dalam kamar yang terpisah dari kaum lelaki. Nah, terpisah dari pandangan, dijaga dari pandangan lelaki yang bukan mahram. Wa amma idza kana zujaj syafafan yura min wara'ih, dan adapun jika kaca daripada mobil tersebut transparan, terlihat dari balik kaca tersebut, pandangan tembus ke dalam. Au kana ghairu syafafin lakin laisa bainahunna wa bainas sa'iqi hajizun, atau meskipun kacanya tidak transparan, nah tidak tembus pandang sesungguhnya, akan tetapi antara wanita penumpang mobil itu dengan sopirnya di depan tidak ada kain yang menghalangi, tidak ada tirai yang menutupi. Fa innahu la yajuz, maka sungguhnya ini tidak boleh. La yajuzu lahunna kashfu wujuhihinna, tidak boleh bagi mereka untuk membuka wajah-wajah mereka dalam mobil tersebut dalam keadaan demikian. Li'alla yarahunna as-sa'iqu aw ahadu minar rijali fis suq, agar tidak terlihat oleh sopir dalam mobil ataukah seorang dari lelaki yang ada di luarnya. Nah, wa ujratus sa'iqi laysat haraman. Adapun kaitannya dengan sopir itu, pekerjaan dia demikian dan kondisi wanita-wanita itu seperti itu. Maka kata Syekh, wa ujratus sa'iq, adapun upah sewa yang diambil oleh sopir itu dari mereka, laisat haraman, tidak haram. Kenapa? Lianna nisa lam yastajirna hadis sayyarata li ajli kashfi wujuhihinna. Karena wanita-wanita itu bukannya menyewa mobil tersebut dalam rangka untuk membuka wajah-wajah mereka, sehingga kemudian dikatakan bahwa di sini ada ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tidak masuk dalamnya, karena pada hakikatnya mereka tidak menyewanya khusus untuk membuka wajah-wajah mereka, lah, disewa untuk mengantar mereka ke tempat belajarnya. Lakin yajibu 'alas sa'iq ay ya'muruhunna bitaghdhiyatil wajhi, akan tapi wajib bagi sopir ini untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wajib baginya untuk memerintahkan wanita-wanita itu untuk menutup wajahnya. Fa in abaina wa asrarna, kemudian jika mereka enggan menerima nasihat itu,
dan mereka israr, bersikeras untuk meneruskan hal itu. Ala ayaksifna wujuhan, untuk tetap membuka wajah mereka dengan keadaan yang digambarkan di atas yang tidak boleh. Maka ja'ala ala sayyarati sataira, maka atas sopir ini untuk memasang hijab, kain yang tirai yang menutupi antara dia dengan mereka, sehingga berada seakan-akan seperti berada di ruang yang berbeda. Nah, dan terhalangi dari pandangannya. Au yattakhidhu min az-zujajil mahjubi, atau dia memasang kaca yang tidak tembus pandang dan tidak transparan dari mobilnya. Wa yaj'alu bainahu wa bainahunna sitra. Nah, yattakhidhu min az-zujaj al-mahjub, wa yaj'alu bainahu wa bainahunna sitra. Nah, dia memasang kaca yang tidak tembus pandang seperti dikatakan tadi, sehingga tidak ada orang luar yang bisa melihat ke dalam. Nah, atau dengan cara lain dia memasang pada kaca tersebut, memasang kain sebagai hijab yang menutup pandangan dari luar ke dalam. Yaj'alu bainahu wa bainahunna sitra. Nah, fabidzalika yazulul mahdhur. Nah, dan dengan itulah maka jika dia menemukan itu, maka al-mahdhur, perkara yang dikhawatirkan, kemudian hilang. Nah, ini jawaban daripada Syekh rahimahullah, dan kita sudah memahami insyaallah bahwa perkara ini kembali kepada illah daripada hukum tersebut. Al-hukmu yaduru ma'illati. Baik. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, dan sepertinya masih ada waktu sedikit kita gunakan untuk murojaah. Siapkan, kita akan berikan pertanyaan, kemudian kita tinggalkan dan silahkan diselesaikan. Baik, jawabannya insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, pertanyaan yang pertama, sebutkan batasan aurat wanita dari lelaki yang bukan mahram. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh seorang wanita, atau bagaimana jika seorang wanita sholat? Nah, apakah dia harus menutup wajahnya jika dia sholat, atau bagaimana? Dijawab dengan rinci. Ini terkait dengan, ada kaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Baik. Yang ketiga, batasan aurat wanita dengan suaminya. Sebisanya disebutkan dalilnya yang kita lewati dalam kitab.
Apakah ada aurat antara wanita dengan suaminya? Pertanyaan berikutnya, batasan aurat wanita dengan wanita lain dan bagaimana pemahaman hal ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh. Pertanyaan berikutnya, batasan aurat wanita di sisi mahramnya. Nah, dan bagaimana pemahamannya? Baik, ini silahkan dijawab. Jika memang waktu tidak memungkinkan, ya, maka jawabannya bisa dijawab diteruskan nanti pada pertemuan berikutnya dengan catatan masing-masing menjaga amanah karena ini murajaah, ya. Jangan ada yang dalam menjawab melihat catatannya kecuali yang memang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Untuk itu terpaksa melihat catatannya, ya, sekaligus untuk menguji catatannya benar atau tidak beres. Nah, baik.